Selamat pagi pemirsa, saya Habibie Ramadhani akan menemani Anda dengan berita terbaru dan teraktual dengan topik reformasi. Reformasi adalah suatu perubahan tatanan kehidupan lama dengan tatanan kehidupan baru dan menuju ke arah perbaikan. Latar belakang reformasi adalah krisis moneter, krisis politik, krisis hukum, dan krisis kepercayaan. Penyimpangan-penyimpangan Orde Baru yang menyebabkan era reformasi adalah indoktrinasi Pancasila, demokrasi sentralistik, pelanggaran HAM, membentuk Departemen Penerangan, pemberedelan pers, dan krisis moneter. Tatanan gerakan reformasi yaitu suksesi kepemimpinan nasional, amandemen UUD 1945, pemberantasan KKN, penghapusan duifungsi ABRI, penegakan supremasi hukum, dan pelaksanaan otonomi daerah. Agenda reformasi adalah turunnya Soeharto dari jabatan presiden. Perkembangan pasca reformasi. 1. B.J. Habibie. B.J. Habibie membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan. Dibentuk pada tanggal 22 Mei 1998. Terdiri dari berbagai elemen kekuatan politik dalam masyarakat seperti ABRI, partai politik, Golkar, P3, dan PDI, unsur daerah, golongan intelektual dari perguruan tinggi dan LSM. Reformasi bidang politik yang telah dilakukan adalah dengan memberikan kebebasan kepada seluruh masyarakat untuk membentuk partai politik dan rencana pelaksanaan pemilu untuk menghasilkan lembaga tinggi negara yang representatif. Pelaksanaan referendum Timor Timur yaitu dengan menawarkan otonomi luas bagi masyarakat Timor Timur. PBB dan Portugal menyambut baik usulan ini. 2. Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid membentuk Kabinet Persatuan Nasional. Diumumkan pada tanggal 28 Oktober 1999. Program kerjanya adalah 1. Pembubaran Departemen Penerangan. 2. Penggantian nama provinsi dari Irian Jaya menjadi Papua. 3. Penghapusan rangkaian kebijakan yang dinilai diskriminasi terhadap kebudayaan Tionghoa. 4. Membentuk DPR dan MPR. 5. Pencabutan peraturan mengenai larangan terhadap PKI dan penyebaran Marxisme dan Leninisme. 3. Megawati Soekarno Putri membentuk Kabinet Gotong Royong. Diumumkan pada tanggal 9 Agustus 2001. Agenda kabinet ini adalah 1. Membuktikan sikap tegas pemerintah dalam menghapus KKN. 2. Menyusun langkah untuk menyelamatkan rakyat dari krisis yang berkepanjangan. 3. Meneruskan pembangunan politik. 4. Mempertahankan supremasi hukum dan menciptakan situasi sosial kultural yang kondusif untuk memajukan kehidupan masyarakat sipil. 5. Menciptakan kesejahteraan dan rasa aman masyarakat dengan meningkatkan keamanan dan HAM. Upaya pemberantasan KKN Undang-Undang Dasar Nomor 30 Tahun 2002 adalah bentuk keseriusan pemerintah dalam memerangi korupsi. Undang-undang ini mengamanatkan dibentuknya KPK. Pemilu 2004 adalah pemilu pertama rakyat yang dapat memilih langsung presiden dan wakil presiden. Dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 4. Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Kabinet Indonesia Bersatu. Kabinet ini dibentuk pada tanggal 21 Oktober 2004 dan masa baktinya berakhir pada 20 Oktober 2009. Kabinet Indonesia Bersatu II dibentuk sejak 22 Oktober 2009 dan berakhir pada 20 Oktober 2014. Di bidang keamanan, upaya internal yang dilakukan pemerintah untuk menjaga kedaulatan wilayah adalah mencegah terjadinya disintegrasi di wilayah konflik. Pada masa pemerintahan SBY, pemerintah lebih mengefektifkan forum-forum dialog
SBY juga melakukan perundingan dan melakukan pendekatan langsung dengan masyarakat melalui kunjungan. 5. Joko Widodo membentuk Kabinet Kerja diumumkan pada tanggal 26 Oktober 2014. Kemudian dilanjutkan dengan menggagas program yang disebut dengan program Nawacita. Dengan program Nawacita, di bidang kelautan, Jokowi menginstruksikan perlakuan keras terhadap pencuri ikan ilegal. Di bidang pertanian, Jokowi membagikan 1099 unit traktor dan mendapatkan sertifikat tanah sehingga cepat menggarap tanah dengan status legal. Ia juga mendorong hak penguasaan adat dan pengelolaan hutan untuk kepentingan rakyat. Dengan konsep perhutanan sosial, di bidang infrastruktur, Jokowi telah memulai banyak proyek, di antaranya Jalan Tol Trans Sumatera, Tol Solo Kertosono, Pelabuhan Makassar, meresmikan operasional Terminal Teluk Lamong sebagai bagian dari Greater Surabaya Metropolitan Port, dan lain sebagainya. Demikian berita hari ini. Jalan pagi ketemu Bu Eni, pulangnya ke rumah Pak Hambali. Saya Habibie Ramadhani. Terima kasih dan selamat berjumpa kembali.